Shalom, selamat pagi. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan. Kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan pagi hari ini untuk bersekutu dengan Dia lewat kebenaran firman Tuhan, lewat ibadah. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, soal ibadah adalah soal utama. Sebab itu ibadah adalah suatu acara Tuhan di mana Tuhan menginginkan supaya kita hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan ada di dalam persekutuan dengan Dia. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, ya, pagi hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan, dan mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-92. Mazmur 92 saya akan ambil ayat 13 sampai ayat yang ke-14 ya. Saya akan bacakan di dalam terjemahan lama firman Tuhan. Mazmur 92 ayat 13. Bahwa orang yang benar itu akan bertumbuh seperti pokok kurma, dan ia pun akan bertunas seperti pohon aras di atas Libanon. Barang siapa yang telah tertanam dalam rumah Tuhan, ia itu akan berbunga-bunga dalam segala halaman Allah kami. Maka pada masa rambutnya sudah putih, mereka itu lagi akan berbuah-buah dan jadi subur dan hijau rupanya. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang datang bagi kita di pagi hari ini. Ya saudara, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang saudara sekalian ya datang membentuk kita, mengajarkan kita jalan yang benar, menuntun kita dalam kita melangkah supaya kita tidak salah melangkah ya. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan suluh dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan iman kita perlu ada penuntun, perlu ada jalan, perlu ada terang dan perlu ada kebenaran. Karena saudara, ya, kehidupan kita, gereja Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia ini diperhadapkan dengan berbagai-bagai kegelapan malam, ya. Diperhadapkan dengan berbagai-bagai misteri yang saudara sangat sukar untuk kita pecahkan ya. Tetapi kalau kita disertai Tuhan, maka kita akan melewati dengan segala baik ya. Kita perhatikan firman Tuhan saudara sekalian pada pagi hari ini ya. Dikatakan bahwa orang benar itu akan bertumbuh seperti pokok kurma. Dia akan bertunas seperti pokok aras di atas Libanon. Nah, saudara-saudara, orang benar ya, orang benar. Ini dikatakan orang benar ya, jangan lupa bahwa bukan semua orang benar ya. Karena saudara sekalian semua orang sudah jatuh dalam dosa ya. Roma 3 ayat yang ke Roma 3 ayat yang ke-10 ya dikatakan bahwa semua manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan ya. Akan bacakan ayat penting ini. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ya, ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Jadi karena sudah jatuh dalam dosa itu manusia, maka kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi saudara sekalian, semua ya dikatakan tidak ada yang benar. Ya. Namun saudara, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita ini manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Memang meskipun sudah jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan itu berkuasa dalam kehidupan kita. Sebab itu ya Dia rela berkorban menebus kita dari segala salah dan dosa. Kemudian kita dibentuk, diproses, dibawa kepada kesempurnaan dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan ya.
Karena Tuhan yang menciptakan kita, Dia juga yang akan menuntun dan menyertai kita supaya kita boleh diselamatkan, ya, bersama-sama dengan Dia kekal selama-lamanya di dalam kerajaan sorga, ya. Nah, saudara, bagaimana kita supaya kita dikatakan orang benar, ya? Kita dibenarkan karena kita melakukan kehendak Tuhan, ya. Firman Allah membenarkan kita, ya. Orang yang saudara sekalian datang kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dia dibenarkan oleh firman Tuhan, ya. Kemudian juga saudara sekalian kita dibenarkan oleh Roh Kudus, ya. Lewat saudara sekalian, ya, pembaharuan, ya, lewat penebusan Tuhan, ya, di Bukit Joljuta, maka penolong saudara sekalian yang utama yang Tuhan kirimkan bagi kita, yaitu Roh Kudus kita yang akan membenarkan kita, yang akan membawa kita pada segala kebenaran, ya. Nah, inilah orang-orang yang benar, yaitu orang yang ada di hadirat Tuhan, orang yang bertumbuh dan bertambah-tambah di hadirat Tuhan, ya. Nah, saudara sekalian yang memperhatikan semua ini, bahwa bukan semua orang yang dipanggil itu merespon yang baik untuk datang kepada Tuhan, ya. Memang saudara sekalian keselamatan sudah terbuka, ya, bahwa saudara sekalian keselamatan di akhir zaman ini hanya oleh anugerah, ya, bukan hasil usaha pekerjaan kita, tetapi anugerah Tuhan, ya. Dengan anugerah kita diberikan jalan keselamatan, maka seharusnya kita melakukan kebaikan, ya. Saudara, kita memperhatikan, ya, bahwa orang benar itu, ya, akan bertumbuh seperti pokok kurma, ya. Kita tahu pohon kurma itu hanya bertumbuh di padang belantara, ya. Tidak ada pohon lain yang bisa bertumbuh di tengah-tengah padang yang gersang, panas, dan saudara penuh dengan pasir, ya. Hanya pohon kurma yang bisa bertumbuh di sana. Ini diibaratkan saudara sekalian orang yang ada di dalam Tuhan. Dia bisa bertumbuh dalam segala situasi, ya. Meskipun panas dan pergumulan, masalah-masalah yang ada di dalam dunia, maka dia pada orang yang benar itu, dia tetap akan bertumbuh, ya. Memang pertumbuhan pohon kurma ini pelan, saudara. Perlahan-perlahan, namun saudara dia pasti akan bertumbuh, berkembang, dan akan berbuah, saudara, ya. Dan saudara, ini adalah gambaran gereja Tuhan, ya. Orang yang percaya, saya dan saudara, di tengah-tengah permasalahan yang ada, ya. Bukan sedikit masalah-masalah yang kita alami di hari-hari ini, ya. Namun saudara sekalian, masalah-masalah yang terjadi bukan menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi kita tetap bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Tuhan, sehingga kita dibawa kepada kesempurnaan tubuh, jiwa, dan roh. Orang yang saudara sekalian, ya, yang tidak mau menerima Tuhan, ya, saudara sekalian, tentunya kita tidak akan melihat mereka akan bertambah di dalam Tuhan, tetapi akan semakin jauh. Dan Alkitab mengatakan bahwa, ya, semakin banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi berbahagia orang yang senantiasa datang di hadirat Tuhan, ya. Karena saudara, ya, dikatakan bahwa bukan banyak orang yang akan diselamatkan, tetapi hanya sedikit, ya. Karena itu saudara, orang yang akan diselamatkan, dia masuk pada perjalanan jalan yang sempit, ya. Jalan yang sempit dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Matius pasal yang ke-7 dikatakan saudara, kita diberikan pilihan mau berjalan pada jalan lebar atau jalan sempit. Jalan lebar menuju kepada kebinasaan, jalan sempit itulah menuju kepada jalan keselamatan dan kehidupan, ya. Nah, kita lanjut saudara kasih dalam Tuhan, ya, bahwa, ya, orang yang sudah tertanam dalam rumah Tuhan, ya, dia akan berbunga-bunga, pada masa rambutnya sudah putih, berbuah-buah, jadi subur, dan daunnya tetap hijau, ya. Orang yang telah tertanam di dalam Tuhan, ya. Ini saudara sekalian adalah merupakan suatu rahasia bagaimana kehidupan gereja Tuhan, orang yang percaya itu, bahwa
mereka itu sudah tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, di dalam rumah Tuhan artinya saudara sekalian kehidupannya mendapat saudara sekalian petunjuk, mendapatkan masukan, mendapatkan makanan, mendapat minuman di dalam rumah Tuhan. Ya, di dalam rumah Tuhan, saudara, ya, ini berbicara tentang persekutuan antara kita dengan Tuhan. Ya, dan ini saudara sekalian, kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-27, ini yang diminta oleh seorang raja, yaitu Raja Daud. Ya saudara sekalian, orang kepercayaan Tuhan untuk memimpin orang Israel, ya, dia mintakan kepada Tuhan supaya dia boleh tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang hidupnya, ya. Karena dia lebih memilih, lebih baik ya 1 hari diam dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Coba baca Mazmur 27 ayat 4. Ayatnya keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Mengangkat aku ke atas gunung batu. Iya, sampai di sana. Dikatakan saudara sekalian oleh Raja Daud, ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Saudara, ini saudara sekalian memang, ya, kalau kita saudara sekalian berpikir secara logika, ya, mana mungkin kita akan memilih tinggal di dalam rumah Tuhan, karena di tempat lain juga banyak tempat-tempat yang indah, banyak tempat-tempat yang baik, ya saudara, ya. Mana mungkin kita memberi banyak waktu untuk beribadah, ya. Tetapi ini pengalaman daripada seorang yang hidup di dalam Tuhan. Raja Daud adalah seorang yang sudah tertinggal atau tertanam dalam rumah Tuhan, sehingga dia tetap cari, dia tetap berusaha datang kepada Tuhan, ya. Karena di dalam rumah Tuhan dia menikmati baik Tuhan, ya. Dia menyaksikan kemurahan Tuhan, ya. Artinya saudara sekalian, orang yang ada di dalam Tuhan, ya, bukan artinya secara pikiran, secara sempit kita tinggal terus di gereja, atau saudara sekalian duduk terus, ya, sehingga ya berdoa terus, ya saudara. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan, yaitu dalam segala aktivitas setiap hari, dia melibatkan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Melibatkan Tuhan dalam saudara keluarga, dalam pekerjaan, dalam segala usaha, bahkan dalam setiap aktivitas, baik perjalanan, saudara, semua dia libatkan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong, ya. Hidup ini tanpa Tuhan akan gagal, saudara. Sebab itu kita dimintakan oleh Tuhan, firman Tuhan, orang yang harap pada Tuhan, ya, dia tidak akan pernah kekurangan apapun, ya. Segala masalah bisa datang silih berganti, bisa bertambah-tambah, bertubi-tubi. Mungkin secara manusia tidak sanggup lagi, tetapi kalau kita dengan Tuhan, dia adalah penolong. Dia akan mengangkat kita, pagari dan lindungi, protek kita daripada roh-roh jahat, roh-roh yang ada di udara. Inilah yang dialami oleh Raja Daud, karena dia disertai oleh Tuhan, sehingga dia tidak pernah takut menghadapi berbagai-bagai masalah, ya. Menghadapi peperangan, menghadapi ya binatang-binatang buas di hutan. Dia berperang melawan beruang, dia bisa kalahkan, saudara, ya. Kemudian saudara sekalian, Daud ini karena dia disertai oleh Tuhan, Goliat yang besar yang sangat ditakuti oleh orang Israel, ya, Raja Saul waktu itu masih berperan sebagai raja, ya. Tetapi dia takut untuk menghadapi Goliat. Satu-satunya orang yang berani melawan Goliat, bahkan mengalahkan Goliat, adalah Daud, saudara, ya. Karena dia disertai oleh Tuhan. Orang yang disertai oleh Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh yang besar, ya.
Kita banyak musuh di hari-hari ini ya. Musuh kita itu saudara sekalian bukan manusia, tetapi musuh kita adalah keinginan daging, keinginan tubuh dan hidup dengan jemawa yang dipengaruhi oleh iblis sehingga kita melakukan segala keinginan hawa nafsu dunia ya saudara. Nah, berbicara orang yang tertanam di dalam Tuhan, dia akan tetap berbunga-bunga. Dia akan bertumbuh, berbunga dan berbuah ya. Menjadi saudara sekalian subur, menjadi hijau ya. Artinya gereja Tuhan, orang yang percaya, saya dan saudara, ya dikatakan saudara kita diibaratkan ya sebagai pohon yang tertanam di dalam rumah Tuhan. Kita baca firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan begini. Saya akan bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, kita diibaratkan seperti pohon yang tertanam di tepi air. Ini berbicara, saudara sekalian, air itu saudara sekalian berbicara firman Tuhan. Ya, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri yang tumbuh. Jadi kita tumbuh di tepi air, artinya selalu mendapatkan kesegaran, mendapat makanan dari air itu, sehingga sebagai pohon bertumbuh, berkembang, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudara sekalian, orang yang ada di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, ya tentunya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Karena dikatakan saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Ya, kita dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, maka kita juga harus ya bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah. Gereja Tuhan, saya dan saudara adalah orang percaya yang hidup di akhir zaman ini, dimintakan oleh Tuhan karena kita sudah tertanam di dalam rumah Tuhan. Ya, kita pastikan bahwa kita ada di dalam rumah Tuhan. Ibadah seperti ini adalah merupakan acara atau di rumah Tuhan. Tuhan hadir dengan kita lewat firman dan lewat kuasa Roh Kudus. Maka Tuhan memintakan atau Tuhan melihat dalam kehidupan kita bahwa kita harus ya berbuah-buah. Ya, saudara, gereja Tuhan, orang yang percaya, Tuhan minta harus berbuah. Ya, karena saudara sekalian ya, tandanya kita bertumbuh yaitu saudara mengeluarkan buah. Ada 3 macam buah yang dimintakan oleh Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Yang pertama kita akan saudara sekalian membaca dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Buah yang pertama adalah buah-buah pertobatan. Matius 3 ayat yang ke-8 dikatakan di sini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Artinya saudara, kita tatkala kita baru mengenal Tuhan, maka kita dimintakan oleh Tuhan dengar apa kata Tuhan dan lakukan firman Tuhan dan bertobat. Artinya orang yang datang kepada Tuhan bertobat. Ya, tunjukkan pertobatan itu lewat buah-buah pertobatan. Ya, karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka tatkala kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipanggil keluar dari segala salah dan dosa, daripada kegelapan dosa, masuk kepada rencana Tuhan yang ajaib, yaitu terang kemuliaan Tuhan. Ya, bertobat, meninggalkan perbuatan jahat, lakukan yang benar. Ya, kita dimintakan Tuhan untuk selalu hidup dalam pertobatan. Ya, nah saudara sekalian, orang yang tidak bertobat, ya dikatakan ada ancaman saudara. Ayat yang ke-10 dikatakan begini, ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya,
kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, kita akan ditebang atau dipotong dan kita akan dibuang ke dalam api. Artinya, saudara sekalian, kita akan dimasukkan dalam neraka. Ya, ini tentunya kita tidak suka. Sebab itu, kita yang ada di dalam Tuhan harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Jadi orang yang sudah bertobat, kelihatannya kehidupannya berubah. Kehidupan yang lama ditinggalkan, dia menikmati kehidupan yang baru. Ya. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dikatakan firman Tuhan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi semua yang sudah datang di dalam Tuhan, dalam rumah Tuhan, dipanggil mengikuti kehendak Tuhan, dia adalah ciptaan baru. Dia sudah meninggalkan segala yang lalu, yang jahat, dia hidup dalam kebenaran. Ya, nah saudara sekalian, ini buah pertobatan atau buah yang pertama yang Tuhan minta. Tatkala kita datang kepada Tuhan, maka kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Kalau tidak, maka kita akan ditebang, saudara. Kemudian buah yang kedua, buah apa yang Tuhan minta dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah buah-buah pelayanan. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan firman Tuhan begini. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi ini berbicara tentang buah-buah pelayanan. Ya, kita adalah saudara pelayan-pelayan Tuhan. Dan pelayanan itu dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan dipilih oleh Tuhan untuk melayani, memberitakan Injil. Ya, Tuhan menyertai dengan kuasa. Matius 10 ayat yang pertama, Tuhan memanggil murid-muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, memberitakan Injil. Ya, ini tugas saudara, pelayanan. Jadi Tuhan yang pilih kita untuk melayani. Orang yang dipilih oleh Tuhan tentunya dia melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang saudara sekalian ya yang suka jadi hamba Tuhan tetapi kayaknya bukan dipilih oleh Tuhan. Tetapi berbahagialah dia yang dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Ya. Karena saudara sekalian nubuatan Matius 24 bahwa akan ada Kristus-Kristus palsu, nabi palsu dan hamba-hamba Tuhan palsu yang memberitakan dusta akan ada. Tetapi kita merujuk kepada bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi buah-buah pelayanan saudara sekalian harus kita keluarkan kalau kita mau saudara sekalian ya ada di dalam Tuhan. Ya, kita dipanggil oleh Tuhan untuk ya saudara sekalian mengeluarkan buah-buah pelayanan. Pelayanan itu saudara sekalian ya tentunya dibagi ya. Sebagai hamba Tuhan yaitu tugasnya itu pelayanan mimbar, memberitakan Injil ya. Melayani sidang jemaat, menggembalakan sidang jemaat harus dia lakukan ya. Yang sakit ya didoakan, ya ditolong, ya orang yang membutuhkan pertolongan ya tentunya dia tahu dia akan tolong. Itu tugas sebagai seorang hamba Tuhan, seorang gembala, dia membebat yang sakit ya, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan. Itu tugas seorang gembala ya. Kemudian saudara sekalian juga ada sidang jemaat. Jemaat ini juga punya tanggung jawab pelayanan, melayani ya pelayanan, melayani meja, melayani hamba Tuhan yang melayani. Jadi saudara sekalian ini ada kerjasama yang baik antara hamba Tuhan, gembala dan sidang Jumat. Semua saling membantu di dalam membesarkan atau melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Ada kerjasama sehingga pekerjaan Tuhan berkembang ya saudara. Dan saudara sekalian dalam pelayanan ini tentunya Tuhan yang menilai ya. Tuhan yang menilai keberhasilan kita. Dan ada ancamannya
kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah pelayanan, ya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kedua, ya. Namun saudara, ya, saya akan bacakan dalam terjemahan lama karena terjemahan baru itu beda, saudara, ya. Di dalam terjemahan lama yang jelas, ya, Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan begini. Tiap-tiap carang di dalam aku yang tiada berbuah dikeratnya, dan tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya makin lebat lagi ia berbuah. Ya. Jadi ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, ya, carang yang melekat kepadanya, ya, dikatakan akan berbuah. Kalau tidak melekat, saudara sekalian, ya, dikatakan tiap cara yang tiada berbuah itu dikeratnya. Dikerat artinya dicabut, ya saudara. Kalau pertobatan tidak bertobat itu dipotong, ya. Kalau dipotong masih bisa bertunas. Dan saudara sekalian, kalau saudara sekalian dikerat, ya, maka saudara sekalian dia akan dibuang, saudara sekalian, ya. Kalau dia masih dibuang, ya, kemudian dia jatuh di tanah yang baik, dia masih bisa berbuah, bertumbuh, ya, masih hidup, ya. Karena beda dengan terjemahan baru, ya. Kalau dalam terjemahan baru juga dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi beda, saudara sekalian, arti dalam terjemahan ini. Saya lebih mengambil dikeratnya. Kalau dipotong sama dengan di dalam, ya, saudara sekalian, Matius 3 ayat yang ke-10 tadi, ya. Jadi saudara sekalian, kita akan dikerat oleh Tuhan kalau kita tidak mengeluarkan buah. Sebab itu saudara, dalam pelayanan, dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, harus terlihat pelayanan kita, ya. Kita melayani dengan tulus, dan tentunya Tuhan akan melihat apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Apakah kita sudah memberitakan Injil sebagai hamba Tuhan? Apakah kita sudah melayani jemaat sebagai gembala? Itu tentunya Tuhan yang lihat, ya. Sebab itu, ya, Tuhan katakan kepada Rasul Yohanes, ya, gembalakanlah, ya. Ya, Rasul Petrus, ya, gembalakanlah domba-dombaku, ya. Karena saudara, ya, ini adalah merupakan tugas pekerjaan. Karena Tuhan, saudara sekalian, yang memberikan tugas pekerjaan kepada hamba-hamba Tuhan, ya. Kemudian ada jawatan-jawatan yang Tuhan juga untukkan, yaitu ada rasul, ada 5 jawatan, rasul, nabi, ya, guru, penginjil, guru agama, dan gembala. Ini jawatan yang Tuhan berikan bagi gereja Tuhan tatkala masuk pada penyempurnaan gereja Tuhan di akhir zaman ini. Tentunya kita, kalau kita tertanam dalam rumah Tuhan, kita akan mendapatkan jawatan ini. Dan kemudian saudara sekalian, buah yang ketiga adalah buah-buah Roh Kudus, ya. Buah-buah Roh Kudus, saudara sekalian, kita tahu adalah, saudara sekalian, buah-buah yang saudara sekalian memang harus dihasilkan kalau kita sudah memiliki Roh Kudus, ya. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dikatakan begini, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, ya. Jadi ini adalah buah-buah Roh Kudus. Dan buah-buah Roh Kudus ini hanya dapat dikeluarkan tatkala gereja Tuhan, orang percaya, sudah memiliki Roh Kudus, ya. Jadi kalau dia belum memiliki Roh Kudus, dia pasti tidak akan dapat mengeluarkan buah roh. Karena untuk mengeluarkan buah roh itu memang berat. Contoh, kasih, ya. Kasih itu, saudara sekalian, bukan hanya di mulut, ya. Bukan hanya bicara, tetapi dengan tindakan dan perbuatan, ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus lakukan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, dan saudara sekalian, apa yang ada pada kita, kita lakukan untuk mengasihi Tuhan. Kasih, rela berkorban, meninggalkan, ya, segala sesuatu dan ikut Tuhan kasih.
Demikian juga kasih kepada manusia itu, saudara. Ya, dikatakan jangan hanya pura-pura, ya saudara. Jangan hanya seanyak karena ingin dilihat Tuhan dia mengasihi, tapi saudara sekalian pada akhirnya dia saudara sekalian tidak akan mengasihi, bahkan muncul kebencian. Nah, ini saudara sekalian satu contoh buah Roh Kudus yang hanya dapat dikeluarkan oleh orang yang sudah memiliki Roh Kudus dan memiliki karunia-karunia Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu adalah merupakan penolong, mewujudkan buah kasih, saudara. Itu memang ya, saudara, kalau bukan Tuhan yang memampukan, orang tidak akan mampu untuk mengasihi. Karena selama ini hanya Tuhan Yesus yang berani, yang mampu, rela berkorban, rela mati di Bukit Golgota karena mengasihi kita umat manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, agar supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi akan beroleh hidup yang kekal. Dia sudah mengorbankan anaknya supaya menjadi keselamatan kita. Ini kasih yang sesungguhnya. Apakah kita bisa mengasihi dengan sama seperti itu? Sebetulnya saudara sekalian, pelayanan hamba-hamba Tuhan, pengorbanan hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan, itu saudara sekalian sama mencontohi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani dengan saudara sekalian segenap hati. Bagaimana menghadapi berbagai kesukaran, namun dia tetap melayani. Pengalaman ini pun dialami oleh murid-murid Tuhan, dialami oleh rasul-rasul. Bagaimana Rasul Paulus pengalamannya dalam melayani pekerjaan Tuhan, bukan senang-senang saudara, tetapi menghadapi banyak tantangan dan pergumulan. Dia pernah hanyut di laut, pernah karam kapal, kedinginan, ya, terombang-ambing di tengah laut, saudara. Bahkan saudara sekalian dalam keadaan ya kesukaran yang berat, tetapi dia tetap melayani Tuhan. Ini bentuk kasih, ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan rela. Karena saudara, Rasul Paulus katakan bahwa Roh Kudus itu menuntun dia menuju ke Yerusalem. Dia tidak tahu ya apa yang akan terjadi. Hanya yang ada di pikirannya adalah pengikat dan sengsara menantikan dia. Tetapi dia tetap berserah kepada Roh Kudus. Jadi hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kalau kita tidak mengeluarkan buah Roh Kudus, ya ada ancamannya saudara sekalian, ya. Matius pasal yang ke-21, ya, kalau kita tidak mengeluarkan buah roh. Matius 21 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan begini, ya. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Ya. Dalam tema saudara Matius 21 ini, Yesus mengutuk pohon ara, ya. Tatkala Tuhan Yesus dalam keadaan lapar, dia menuju kepada pohon ara yang rimbun daunnya. Dia mencari buah, tidak ada buah satupun. Dia katakan kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Orang yang percaya, gereja Tuhan, ya, tatkala Tuhan datang di dalam kehidupan kita, dia melihat ya sesuatu atau dia mencari buah Roh Kudus, tidak kita wujudkan. Kita tidak mempunyai kasih, kita tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera, kita tidak ada lemah lembutan, kita tidak ada tahan nafsu atau penguasaan diri. Tatkala Tuhan melihat kita tidak punya itu, saudara, maka kita akan dikutuk oleh Tuhan. Orang yang dikutuk oleh Tuhan itu, saudara sekalian, akan mati, ya. Artinya pohon yang sudah Tuhan katakan jangan lagi mengeluarkan buah. Pohon kalau sudah tidak berbuah tentu akan mati. Kita pun saudara sekalian mengalami hal yang demikian. Namun ini saudara, kita ini akan melihat tatkala kita masuk pada penyempurnaan gereja di
kegerakan besar ya. Satu sabat yang terakhir ya. 3 tahun setengah pertama itu adalah kegerakan besar, adalah penyempurnaan gereja yang akan disempurnakan menikah dan saudara sekalian akan diangkat pada meterai yang ke-6. Kemudian juga 3 tahun setengah yang kedua yaitu zaman antikris ya. Kita akan diproses, akan disempurnakan di dalam kegerakan besar ya. Sehingga kita akan menikah dan kita akan saudara sekalian berpesta dengan Tuhan di awan-awan selama 75 hari. Ini saudara sekalian merupakan tujuan daripada Tuhan. Jadi kita pun dimintakan oleh Tuhan ya, agar supaya kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Semua yang sudah tertanam dalam rumah Tuhan, kita merasakan bahwa kita harus ada di dalam rumah Tuhan, tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam kehidupan ini. Dimanapun kita berada, ada Tuhan di hati, dan kita saudara sekalian selalu hidup dalam pelayanan, selalu hidup dalam kebenaran, dan melakukan kehendak Tuhan. Dan kita mengerti, karena kita orang bijaksana, kita mengerti kehendak Tuhan. Sebab Efesus pasal yang ke-5 dikatakan, jangan kamu bodoh, tetapi mengerti apa kehendak Tuhan. Orang yang ada dalam rumah Tuhan mengerti segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. So itu lakukan yang benar, yang baik, sehingga kita boleh menjadi sempurna. Kita akan saudara sekalian ya menjadi pengantin Tuhan ya, seperti Wahyu 12 ya, seorang perempuan yang bersalut dengan Tritunggal Allah, artinya orang yang sudah disempurnakan tubuh, jiwa, dan roh, dan saudara sudah menikah dengan Tuhan dan dipersiapkan untuk masuk pada pestanya Tuhan, yaitu pesta selama 1260 hari, kemudian pesta 75 hari di sorga. Kemudian saudara sekalian masuk lagi pada 1000 tahun masa damai. Dan saudara terus menantikan bumi baru, langit baru. Kemudian saudara sekalian Yerusalem baru turun dari surga. Itu tempat kediaman pengantin-pengantin Tuhan. Inilah tujuan kita gereja Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk tertanam dan bertambah-tambah di dalam Tuhan, menjadi pengantin Tuhan. Tuhan memberkati, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.